Sebanyak 170.000 personil militer Amerika Serikat ditugaskan ke luar negeri. 35% ditempatkan di Jepang. Pulau-pulau di Jepang merupakan rumah bagi lebih dari 80 pangkalan Amerika Serikat, termasuk kapal induk Angkatan Laut USS Ronald Reagan. Aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang menjadi yang terkuat di dunia. Dalam 1 abad terakhir, para pemimpin Jepang telah banyak melakukan kunjungan negara, kunjungan pejabat, dan kerja resmi lainnya ke Amerika Serikat, lebih banyak dari sekutu yang lain. Masyarakat kedua negara tersebut juga memiliki perspektif baik satu sama lain. Amerika Serikat adalah sekutu terdekat Jepang, sedangkan Jepang hanya salah satu sekutu Amerika. Hubungan Jepang dan Amerika tidak selalu bisa disebut normal. Hubungan Jepang dan Amerika disepakati dengan sebutan perdagangan strategis, yaitu keamanan yang dijamin Amerika dibalas dengan imbalan pangkalan oleh Jepang. Dalam kesepakatan tersebut, Jepang akan memberikan semua fasilitas, landasan udara, dan pelabuhan. Sementara Amerika membayar sendiri keperluan lain yang dibutuhkan. Di bawah tekanan dari Amerika, pada 1978, Jepang mulai melakukan pembayaran, namun ternyata melebihi kesepakatan. Pencatatan pembayaran oleh Jepang ini dinamakan anggaran simpati, tetapi Amerika Serikat lebih menyukai istilah dukungan tuan rumah atau host nation support. Meskipun memperjelas bahwa ini sepenuhnya bersifat sukarela, Jepang membangun fasilitas baru, membayar utilitas, dan menutupi gaji karyawan. Seiring berjalannya waktu, loyalitas antara kedua negara mulai dipertanyakan. Pertama, Jepang mulai menolak membantu mengamankan Teluk Persia selama Perang Irak-Iran. Kedua, Toshiba tertangkap menjual teknologi milik Soviet. Jepang kemudian menghadapi risiko dianggap sebagai sekutu yang buruk dan harus segera melakukan sesuatu. Amerika dan Jepang kemudian meresmikan anggaran sukarela tersebut menjadi perjanjian tindakan khusus atau Special Measure Agreement yang akan dinegosiasikan setiap 5 tahun. Dalam 40 tahun, antara 1978 hingga 2016, Jepang telah membayar sebesar 65 miliar dolar untuk pasukan Amerika dengan peningkatan rata-rata 17% per tahun. Pada tahun 2019, Jepang menyumbang sekitar 3,16 miliar dolar kepada militer Amerika Serikat. Sebelumnya pada tahun 2017, politisi Jepang mengklaim negara telah menanggung 86% dari total biaya untuk pasukan Amerika Serikat di Jepang. Pada tahun 2004 sebesar 74% untuk Pentagon dan 50% untuk biaya lain-lain. Selain itu masih banyak kontribusi lain dari Jepang yang tidak tercatat, seperti infrastruktur di sekitar pangkalan, termasuk diantaranya jalan, pajak, biaya yang dibebaskan, dan sewa tanah. Terlebih Jepang membeli perlengkapan militernya dari Amerika Serikat. Bantuan Amerika untuk Jepang bukan pada sektor moneter, namun pada sektor politiknya. Politisi Jepang terjebak dalam dua kekuatan yang kuat. Satu sisi diisi oleh masyarakat Jepang yang menolak sistem militerisasi. Tidak ada partai yang mampu mengabaikan pilihan mayoritas masyarakat Jepang. Tahun 2015, Shinzo Abe mengesahkan Undang-Undang Keamanan yang mengizinkan militer untuk melindungi sekutunya dalam keadaan tertentu. Hak yang sangat mendasar dan universal sehingga diabadikan dalam Piagam PBB. Untuk itu, saat pemerintahan Shinzo Abe, Jepang banyak mengeluarkan anggaran bantuan kepada militer Amerika. Namun dalam satu hari, ada 300 protes dari masyarakat Jepang. Menjelang pemilu, Shinzo Abe mengalihkan fokusnya kepada ekonomi Jepang dan akan kembali beralih fokus ke pertahanan setelah ia memenangkan pemilu. Di sisi yang berlawanan dari masyarakat Jepang adalah Amerika Serikat. Jepang yang enggan meningkatkan peran militer akan dianggap menyalahi perjanjian. Jepang menghadapi sekutu yang serakah dan berbahaya. Banyak yang menginginkan Jepang untuk mengambil bagian yang lebih besar dari beban keuangan demi keadilan. Termasuk pembentukan kebijakan luar negeri, Jepang terlihat terlalu mengandalkan Amerika Serikat sehingga mengorbankan militer negaranya sendiri dan juga keamanan kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, politisi Jepang harus berhati-hati dan menjaga kepercayaan dari keduanya. Ketegangan memuncak saat Perang Teluk I. Pada Desember 1990, Duta Besar Amerika Serikat menghubungi Perdana Menteri Jepang meminta dukungan untuk melawan invasi Irak ke Kuwait. Namun tindakan tersebut dianggap inkonstitusional. Dalam suatu jajak pendapat, hanya sepertiga responden yang mendukung Jepang mengirimkan pasukan. Jepang kemudian memutuskan menolak memberi bantuan.
Setelah gencatan senjata diumumkan, Jepang mengirimkan 6 kapal kecil penyapu ranjau. Alih-alih mengirimkan pasukan, Jepang mendanai 13 miliar dolar di Perang Teluk I, meskipun katanya tidak banyak membantu. Namun Jepang dituduh melakukan diplomasi buku cek, yaitu membayar untuk menghindari kewajiban. Sebenarnya bantuan Jepang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bukan dengan uang atau pemenuhan kebutuhan militer, namun dengan keadilan. Politisi Jepang lebih memilih mematuhi kehendak masyarakatnya yang menentang perang. 10 tahun kemudian, pada 11 September 2001, pemerintah Jepang hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk membentuk satuan tugas dan menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Amerika. Dalam waktu sebulan, Jepang mengesahkan undang-undang yang mengizinkan adanya aktivitas militer di Irak, meskipun diwarnai dengan protes dari masyarakat. Sejak itu, pasukan Jepang dikirim ke Kamboja, Mozambik, Rwanda, dan negara lain. Hasilnya, pemerintah Jepang menilai kebijakan pertahanan itu tidak terlalu berhasil. Undang-undang yang disahkan hanya mengizinkan pengerahan hingga 2.000 tentara, hanya untuk operasi penjaga perdamaian PBB, dan jika 5 syarat kondisi telah terpenuhi. Pasukan Jepang dilarang melakukan tugas infanteri dan hanya boleh beroperasi di lokasi yang telah dianggap aman. Pasukan Jepang seringkali terlihat berlindung di balik pasukan negara lain. Tidak pernah ada kematian tercatat dalam misi luar negeri, dan jika ada akan mengakibatkan krisis bagi Jepang. Solusi yang diputuskan pemerintah Jepang telah melegakan masyarakatnya dan juga Amerika Serikat, meskipun Amerika tidak terlalu puas. Namun seiring berjalannya waktu, kedua sisi tersebut semakin kuat. Generasi Jepang tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan tentang pertahanan. Di sisi lain, Amerika meminta sekutunya terus berpartisipasi dalam aktivitas militer. Selama masa kepemimpinan Donald Trump, banyak tuduhan ketidakadilan Amerika terhadap Jepang. Siapapun yang memimpin Amerika, Jepang akan selalu menghadapi pilihan antara rakyat atau sekutunya. Jepang seperti hanya memiliki satu opsi, namun membutuhkan opsi dari sisi lain. Dan jika suatu hari Jepang diancam perang, maka ia tidak punya pilihan lain selain berlindung kepada Amerika Serikat.